الفاتحة. أن الله يجعل هذه القراءة وهذا التعليم مباركا، وأن الله يرفع بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا، وأن الله يجعل هذا البيت بيت مبارك يرضي الله ورسوله، وأن الله يجعل هذا البيت بيت مبرور، بيت مبارك، بيت الذي دخل فيه الملائكة وصلت عليهم الملائكة وغفر الله عليه، وأن الله يجعل أهل هذا البيت أهل الله وأهل النبي وأهل الرسول وأهل الصلاة وأهل الفلاح وأهل العبادة. ولا هذه النية ولا كل الاتصال ولا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di pertemuan lalu kita telah menjelaskan tentang sifat-sifat para rasul yang wajib ya, secara global, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas satu demi satu tentang sifat-sifat tersebut. Sebagaimana dinamakan sifat itu adalah sifat wajib, maka artinya adalah ketika seseorang nabi, seorang rasul tidak ada 4 sifat ini, maka dia bukan nabi, bukan rasul. Ya, karena sifat ini wajib, berarti mau gak mau harus ada di dalam dirinya. Kayak sifat manusia, hidup gitu. Kalau gak hidup ya bukan manusia, bangke namanya. Ya. Tapi karena dia hidup, dia berdiri, dia punya nyawa, maka dikatakan manusia. Ada robot bentuknya seperti manusia persis, atau boneka, matanya atau ukiran orang. Bahkan sekarang di luar negeri itu saking canggihnya, ada mereka itu ngebuat manusia kayak dari karet gitu, persis banget, kedipannya sama. Ya, mungkin kalau yang main Instagram mungkin sering ngelihat hal-hal kayak gitu. Persis, plek banget. Bisa dikatakan manusia? Enggak. Karena tidak ada nyawa. Mau kita katakan di dalam dirinya pun ada yang gerakin pakai teknologi mesin, gak bisa dikatakan manusia. Begitupun seorang nabi, seorang rasul, kalau 4 sifat ini tidak mereka miliki, bukan nabi, bukan rasul. Gitu. Sifat yang wajib melekat di dalam diri mereka. Yang pertama adalah al-fatanah. Fatanah artinya adalah cerdas. Nabi, rasul harus cerdas. Gak boleh dia bodoh. Ya, nabi, rasul gak boleh bodoh, harus cerdas. Wa dalilu ala dzalik, dalil yang menjelaskan kecerdasan nabi atau kecerdasan rasul, annahu law, ini dalil secara akli. Jadi sebagaimana ketika kita menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kita jelaskan ada dalil secara akli, secara logika, wa dalil nakli, secara nas Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini yang pertama dijelaskan di sini, dalil akli secara logika. Annahu law intafat anhu wal fatanah, seandainya nabi atau rasul tidak memiliki kecerdasan, lama qadaru an yuqima hujjatan 'alal khasam, maka mereka enggak bisa memberikan hujjah atau bantahan kepada lawan. Iya. Gini aja, orang kalau debat, mereka kan udah harus memiliki ilmu yang matang, yang mantap, data, riset yang akan mereka bahas ketika debat tersebut. Ya, orang kalau debat tapi nggak ada ilmu kelihatan begonya. Ya, ya mungkin ini bapak-bapak mungkin juga sering nonton ILC lah gitu. Ya mungkin sering. Kalau orang masuk itu kan sama seperti perdebatan ya. Ketika masuk ke situ nggak ada ilmu kelihatan, wah ini mah orang ngibul doang.
ngomongnya sembarangan. Dia harus punya data, punya ilmu, punya ini, harus mumpuni. Sehingga ketika ada orang yang melawan argumen yang ia miliki, dia bisa ngebantah. Bahkan bantahan yang langsung skakmat, gak bisa dijawab lagi, musuhnya terdiam. Nah ini dinamakan hujjah. Kalau Nabi, kalau Rasul tidak cerdas, ada orang yang ngebantah, dia diam, bang, ngomong apa lagi nih gue nih. Jadi dia harus cerdas. Kecerdasannya pun harus di atas rata-rata. Makanya Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Nabi Adam segala nama, segala ilmu kepada Nabi Adam. Biar seorang Nabi itu cerdas. Contoh mudah di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mungkin pernah saya jelaskan. Nabi Ibrahim ini adalah sosok Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke beberapa tempat. Beliau itu awalnya daerah Kan'aniyin, terus pindah ke Damaskus, pindah ke Syam, sampai menetap akhirnya ke daerah Syam, yaitu daerah Palestina. Ya. Tapi awalnya pindah-pindah. Ya, awalnya pindah-pindah. Beliau punya orang tua. Dalam riwayat orang tua, bapak, dalam riwayat paman. Ya, yang bernama Azar. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Jadi bapaknya yang ngemahat berhala, anaknya Nabi, bapaknya tukang berhala. Ya. Oh, bertentangan banget. Baina sama usumur, antar langit sama sumur jauhnya. Ya, yang anaknya di atas, yang ini di bawah banget. Pada saat itu Nabi Ibrahim melihat suatu kejanggalan. Kalau kita lihat di dalam kisah Nabi Ibrahim ini, mungkin bisa kita katakan Nabi Ibrahim ini sama seperti para pencari Tuhan. Ya. Maksudnya bukan berarti beliau nggak punya Tuhan, namun ingin memantapkan hatinya. Nabi Ibrahim itu pernah naik ke satu bukit, ngelihat bintang, ngelihat bulan, ngelihat matahari. Dalam Al-Quran di juz 7 dikatakan, ya, falamma ra'al disebutkan dalam Al-Quran, adar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi liyakuna minal mu'minin falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika masuk waktu malam, Nabi Ibrahim melihat ada bintang. Dia bilang, ini Nabi Ibrahim ngomong, qala hadza rabbi. Kayaknya Tuhan ini yang ini nih. Melihat bintang. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Bintang hilang. Bintang itu kan kadang gemerlap, kadang hilang. Dia bilang, wah, aku gak demen dengan yang hilang-hilangan kayak gini. Masa Tuhan bisa hilang? Kalau lagi butuh gimana? Nunggu malam lagi. Mendesaknya pagi, butuhnya malam. Falamma al-qamara bazighan qala hadza rabbi. Waktu yang melihat yang lebih gede, lebih bersinar lagi, bulan. Ini nih Tuhan. Falamma afalat qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Oh, kalau misalnya bulan aja hilang, berarti kalau misalnya aku kehilangan Tuhan, aku bisa tersesat. Tuhan itu kan harus yang memantau. Kemarin alhamdulillah sifat-sifatnya sudah kita jelaskan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Melihat matahari. Pas pagi tuh bulan udah hilang, matahari terbit. Oh, ini lebih gede nih, ini Tuhan nih. Gak taunya matahari pun terbenam. Matahari pun terbenam. Itu udah pertama tuh. Gua juga pada saat Nabi Ibrahim ngelihat orang-orang nyembah berhala. Orang-orang nyembah berhala. Pada saat Nabi Ibrahim melihat orang-orang nyembah berhala, Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan di sini? Mereka berkata, qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Oh, kami nyembah berhala. Kami berdiri di hadapan berhala. Kami i'tikaf. I'tikaf, menundukkan diri, khusyuk di hadapan berhala. Kata Nabi Ibrahim, qala hal yasma'unakum id tad'un. Kalian kan doa nih minta sesuatu, mereka dengar enggak? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Mereka bisa ngasih manfaat, bisa ngasih bahaya enggak? Diam. Ini kan jawaban yang skakmat. Enggak perlu lagi, oh ini Tuhannya. Oh berarti Tuhan kayak gini, berarti enggak, langsung aja. Ini kan kalian doa nih, mereka dia dengar enggak sih? Kan berhala batu.
Mereka nggak ada jawaban. Mereka berkata, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami hanya mendapati kakek moyang kami, nenek moyang kami nyembah kayak gini. Iya. Qala wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Iya. Kata Nabi Ibrahim, coba kalian lihat lagi. Benar enggak yang kalian sembah ini? Benar apa Tuhan? Terus diajak bicara. Iya. Diajak bicara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam orang tersebut, orang-orang yang menyembah berhala. Sampai ketika mereka selesai dari ibadah, Nabi Ibrahim bersumpah, wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kalian udah pergi, demi Allah ini berhala nih aku hancurin. Keluar orang-orang bubar dari tempat ibadahnya, dihancurin semua berhala tersebut oleh Nabi Ibrahim. Ini kisah kita udah sering dengar. Ya, udah sering banget kita dengar. Tuh kapak ditaruh satu berhala, ditinggal yang kapaknya digantung di berhala yang gede. Udah pergi. Besok orang ibadah lagi melihat berhalanya udah hancur. Tuhan nggak bisa nolong dirinya sendiri. Iya. Marah. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang lakuin ini zalim banget. Salah satu dari mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar yang ngelakuin itu pemuda, orang muda namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayyunin nas. Ayo datangin, kita interogasi rame-rame. Pada saat didatangin di hadapan berhala, qala anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ya Ibrahim, ente ngelakuin ini? Nabi Ibrahim enggak ngomong iya, enggak ngomong enggak. Enggak ngomong lain-lain. Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum min kam yantiqun. Kalian kalau pengen tahu siapa yang ngelakuin, tuh tanya yang gede ini nih. Kali aja dia bisa jawab. Qala bal fa'alahu, yang ngelakuin yang gede ini. Fas'aluhum, coba tanya in kanu yantiqun. Kali aja dia ngomong. Bingung jawab apa lagi? Faraja'u ila anfusihim innakum antum dzalimun. Mereka akhirnya muhasabah diri. Iya, dia nggak bisa ditanya. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Mereka nunduk, habis dibantai oleh Nabi Ibrahim. Laqad alimta ma haula yantiqun. Ente udah tahu ini nggak bisa ngajak ngomong. Wala ngasih bahaya. Qala afata'buruna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kalian udah tahu dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngasih manfaat. Dia nggak bisa ngasih bahaya. Kenapa kalian sembah? Ufil lakum, celaka kalian. Walima ta'buruna min dunillah. Kenapa kalian enggak menyembah Allah? Dalam ayat lain Nabi Ibrahim ngomong, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yang nyiptain aku, yang ngasih petunjuk. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yang mematikanku dan menghidupkanku. Walladzi yut'imuni wa yaskin. Yang ngasih makan, yang ngasih minum. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Yang ngampunin kesalahanku itu Allah. Udah skakmat banget. Bingung jawabannya. Ya, dibantai oleh Nabi Ibrahim dan kayak gitu. Ini yang namanya kecerdasan. Ya, inilah yang namanya kecerdasan. Ketika pada saat itu mereka udah gak bisa jawab sama sekali. Apa yang mereka katakan pada saat itu? Qalu hariquhu wansur alihatakum in kuntum fa'ilun. Tolong Tuhan kalian. Ya, persembahkan hidup kalian buat Tuhan kalian. Tolong. Apa bahasa kita ini? Bela agama kalian, bela apa namanya? Bela Tuhan kalian. Bakar Ibrahim. Udah nggak bisa jawaban lagi. Jadi yang dibilang apa? Cuma gombalan doang. Ayo bela Tuhan kalian dan bakar Ibrahim. Qalu harriqu wansur alihatakum in kuntum fa'ilin. Dibakar akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang namanya fatonah. Ya, yang bisa memberikan jawabul muskin. Jawab yang bisa mengalahkan musuh. Di sini dikatakan li'anna al-Qur'an dalla fi mawadhi' katsira 'ala iqamatihim hujjah 'ala al-khasam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di banyak tempat dalam Al-Qur'an bahwasanya seorang nabi, seorang rasul harus bisa membantah ucapan lawannya. Dan ini kita temukan bukan hanya di dalam Nabi Ibrahim. Di nabi-nabi yang lain pun sama. Ya, di nabi-nabi yang lain pun sama. Cuma mereka terkadang masih ngeyel. Ya, masih ngeyel. Sampai Nabi Lut sama ketika kaumnya itu berbuat keji. Ya, berbuat suatu hal yang dilarang oleh Allah, laki-laki perempuan sama perempuan. Diajak berpikir oleh Nabi Lut. Ya. Qala inna haula'i banati in kuntum fa'ilin. Ya. Ini anak-anak perempuan ini banyak. Ya.
kalian itu pasang-pasangan sama perempuan. Ya, pasang-pasangan sama perempuan. Tapi tetap mereka ngeyel. Sampai itu saking mereka nggak bisa jawab lagi, mereka nantang. Ya, mereka nantang. Amtir alina hijaratan minas sama in kuntum minas shadiqin. Ya. Kalau emang ini benar, coba turun azab dari langit. Ya, kami tunggu. Benar nggak? Ya. Bahkan ada nabi lain, Nabi Syuaib atau siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini kan seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa seekor onta. Seekor onta yang keluar dari batu. Ya, seekor onta yang keluar dari batu. Nabi Soleh, maaf. Ya, Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh dari kaum Tsamud. Pada saat itu kata Nabi Soleh alaihissalam, jangan diganggu. Ini onta jangan diganggu. Cuma nih onta, ya hewan, makan sembarangan. Orang dulu kerjaannya kebun, petani, kebunnya dimakan. Habis bangun tidur katanya kebunnya udah gundul ya. Dia marah. Akhirnya mereka sepakat untuk menghancurin dan membunuh ini onta. Padahal sudah dilarang oleh Allah. Pas sudah dibunuh, nggak tahu besok biasa-biasa aja. Nantang, mana katanya bakal diazab nih. Gak ada azab. Kata Nabi Soleh, tunggu 3 hari. Inna ma'idakum salasat ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub, kata Allah. Nih janji kalian nih, tunggu 3 hari. Hari pertama enggak ada. Hari kedua enggak ada. Hari ketiga enggak ada. Siang harinya kena. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ini inti mereka semua akhir dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu terkadang membuat suatu ucapan yang kagak masuk akal. Ya. Orang kalau misalnya kita dakwah kepada kaum yang memang tidak mempercayai Allah, kita nggak bisa dakwah pakai yang namanya dalil. Ya. Orang nggak percaya sama Allah, apalagi percaya sama Quran. Kita bilang, ente nggak tahu Nabi Muhammad baru sabda. Gua nggak percaya sama Muhammad. Iya, apa Nabi Muhammad aja nggak percaya, apalagi yang ngomongannya. Dia nggak percaya sama Allah, dia punya Tuhan sendiri. Ya, dia punya berhala. Kita bilang Allah mengatakan hati-hati. Masa bodoh dia bilang. Dia nggak percaya hakikatnya. Maka dari itu mereka membutuhkan dalil akli, dalil secara logika. Ya, dalil secara logika. Nah ini dibutuhkan kecerdasan. Ya, ini dibutuhkan kecerdasan. Kalau mereka kagak cerdas, maka nggak bisa dong membantah lawannya. Ya. Percuma misal Nabi ngomong, makanya kalau kita lihat Nabi, Rasul, ketika berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, rata-rata mereka mengajak dengan sesuatu yang bisa masuk akal di otak mereka. Bahkan diantaranya, kenapa sih di dalam Al-Quran banyak tentang surga itu jannatin tajri min tahtil anhar, surga yang di bawahnya itu mengalir air yang sebelah-sebelahnya itu kebun, terus tengah-tengahnya ada ada air sungai yang mengalir. Ini biar masuk ke dalam akal mereka. Hatta Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, surga itu nggak bisa dipandang oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terlintas oleh hati, karena indahnya. Cuma dikasih gambaran kayak gitu biar mereka kegambar secara logika. Nah ini dibutuhkan kecerdasan untuk merasuki ke otak mereka. Orang gini aja deh, orang marketing. Orang marketing aja harus pintar ngomong kan. Ya, sehingga orang yang mau beli itu kecantol. Ya, ini keren banget. Padahal di rumah udah ada. Cuma nggak tahu pas dia yang jual kita asik. Wah kayaknya di barang bagus nih. Barangnya padahal sama aja, cuma stikernya doang diganti. Yang satu PT A, yang di PT B. Cuma karena ucapannya itu bisa merasuki lawan, sehingga lawan akhirnya bisa tertarik. Ya. Nah, kalau Nabi dan Rasul bukan untuk menarik seperti itu, karena di dalam agama la yukallifullahu nafsan la ikraha fid din. Agama tidak ada paksaan. Diajak lu kagak mau terserah. Cuma ketika ada orang yang ngebantah, mencaci maki, menghina, mengatakan Al-Quran, mengatakan Nabi, mengatakan ini, seorang Nabi harus bisa membantahnya. Nah, ini dibutuhkan kecerdasan. Maka seorang Nabi Rasul wajib yang namanya fatonah, cerdas. Minha qauluhu ta'ala, maka dalam Al-Quran dikatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih
narfa'u darajatin man nasya, inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya kami berikan hujjah, kekuatan di dalam membantah lawan kepada Ibrahim. Makanya paling sering kisah-kisah tentang membantah lawan itu kita dengar dari Nabi Ibrahim. Karena kuat, ya. Karena Nabi Ibrahim adalah sosok yang kuat di dalam membantah mereka. Bapaknya sendiri lagi, ya. Bahkan dalam surah Maryam, ketika bapaknya marah dengan Nabi Ibrahim tidak berkata yang aneh-aneh, ya. Nabi Ibrahim tidak berkata yang aneh-aneh. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Dengan lemah lembut, ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau sampai menyembah sosok yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengetahui apa yang engkau inginkan, wa la yughni anka syai'an, bahkan tidak memberikanmu apa-apa. Ya, bahkan tidak memberikanmu apa-apa. Terus kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya abati, ya, ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahku, telah datang kepadaku suatu ilmu pengetahuan, maksudnya tentang Allah, yang tidak ada di dalam dirimu, maka ikutilah aku. Ya, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahku, jangan ikuti setan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Setan itu udah kita ketahui. Kalau kita lihat di semua agama, ya, yang diakui lah oleh negara. Ya, tapi kalau dalam Islam, dalam Al-Quran dikatakan la ilaha illallah wa may yabtaghi Islam dinan fala yuqbal min. Agama yang paling benar, yang benar, bukan paling benar, yang benar. Ya, di dalam Islam hanya Islam. Nggak masalah kita fanatik. Ya, dalam agama kita harus fanatik. Yang paling benar kita. Ya. Kalau dalam segi agama. Tapi kalau sesama muslim, kita nggak boleh fanatik. Ya. Kalau ada yang benar dari mereka, kita ambil. Ya. Hatta di dalam mazhab lain, misal mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, kita Syafi'i, atau ketemu dengan akidah yang lain, ya, kita boleh fanatik. Cuma ketika ada yang benar di omongan mereka, boleh kita ambil. Ya, boleh kita ambil. Tapi dalam akidah, di dalam agama kita harus fanatik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa may yabtaghi Islam dinan fala yuqbal min. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Allah aja ngomong kayak gitu, masa kita kagak? Ya. Ala kulli hal, jadi hampir semua agama mengatakan setan itu musuh. Ya, baik di Kristen, baik di Hindu, ya, kecuali orang penyembah setan itu aneh sendiri gitu. Ada agama nyembah setan disembah gila gitu orang. Iya, setan disembah, para penyembah setan. Ada satanisme kalau nggak salah. Ya. Tapi hampir agama-agama semua mayoritas setan itu musuh. Mereka tahu cerita setan, hatta Adam, mereka pun tahu Adam diturunkan dari surga gara-gara setan. Ya, mereka meyakini dari kitab-kitab mereka. Maka Nabi Ibrahim ngomong juga, ya abadi la ta'budu syaitan. Karena walaupun dia nyembah berhala, dia tahu siapa itu setan. Wahai ayahku, jangan ikuti setan. Setan itu udah dimurkai sama Tuhan. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka 'adzab minar rahman fatakun lisyaitani waliya. Ya wahai ayahku, aku takut engkau akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau akan menjadi temannya setan. Ya, akhirnya dia bilang qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumanaka wahjurni maliya. Ente mau menjauhin saya dari Tuhan? Pergilah engkau, jangan pisahkan saya dari Tuhan saya. Ya. Intinya pada saat itu Nabi Ibrahim mengajaknya pun dengan kecerdasan. Ya, kita lihat, wahai ayahku, berhala yang kau buat nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Diajak dengan kecerdasan. Ini yang namanya fatona. Sifat pertama bagi para nabi dan rasul adalah fatona, harus cerdas. Ya. Nabi Musa alaihissalam cerdasnya luar biasa menghadapi kaum yang bebel. Bani Israel itu bebelnya luar biasa. Allah katakan dalam Al-Quran, inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Ini Quran paling banyak cerita tentang Bani Israel. Hampir setiap surat kita lihat aja kalau baca Quran, Al-Baqarah Bani Israel. Nama suratnya Al-Baqarah tentang Bani Israel. Al-Imran juga sama, ada ikatan dengan Bani Israel. Iya. Terus Al-Maidah tentang Bani Israel.
Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan apa? Yang diturunkan Maidah, makanan dari langit. Tentang surah Al-An'am, hampir semuanya ada di situ. Wa qala Musa tentang Nabi Musa ngomong sama kaumnya. Di qaumihi innallaha ya'muru man tadhbahu baqarah. Kenapa kata Allah? Aktsar ladihum fihi yakhtalifun. Banyak perbedaan. Bahasa kita bebel, dikasih tahu ini dia enggak mau, pengen yang lain. Nabi Isa tuh kaumnya tuh udah dikasih sama Allah makanan pertama daging, udah enak dari langit, nggak perlu kerja lagi. Dia bilang malam bosan daging mulu, pengen udah dikasih yang enak, pengen yang lain. Bosan, dia bilang pengen yang lain aja dah. Dikasih ini, minta yang lain lagi, dikasih, udah dikasih tuh, minta yang lain plus ngumpetin. Padahal kata Allah jangan diumpetin, di kantong asoin sama dia, dibawa kantong dimasukin, bawa balik. Padahal Allah bilang udah habisin di situ dah. Tapi masih aja membungkus lah. Bawa kantong plastik sengaja buat membungkusin. Ala kulihat, ini yang dinamakan bebel. Dan Nabi Musa diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi lisan, beliau nggak terlalu fasih. Karena pernah ingin dicelakai oleh Fir'aun. Fir'aun ingin ngecelakai anak angkatnya. Nabi Musa itu anak angkatnya. Nabi Musa anak angkatnya. Subhanallah. Insya Allah bakal kita ceritakan tentang Nabi Musa ada. Akhirnya panjang, cerita tentang Nabi itu panjang. Insya Allah bakal kita jelasin. Intinya Nabi Musa itu orang cerdas, sampai kaum yang sangat-sangat bebel itu bisa ngikut kepada Nabi Musa. Nabi yang paling mereka ikuti, mereka panuti itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatilah mereka dengan debat yang paling baik. Ini debat melawan orang kufar. Dan itu pun ada caranya. Jadi debat itu sebenarnya bisa ngerasin hati. Kenapa bisa ngerasin hati? Karena orang kalau debat pasti dia meyakini apa yang di dalam dirinya itu kebenaran. Apa yang di dalam dirinya itu kebenaran. Makanya debat yang ada di zaman sekarang itu sebenarnya bukan debat yang sesungguhnya, debat yang ngerasin hati. Debat yang ngerasin hati. Makanya khususnya para ulama kita dari Hadramut, para habaib itu sangat-sangat meninggalkan yang namanya perdebatan. Yang namanya perdebatan ngerasin hati disebutkan di dalam kitab Ajalah Sibab, di kitab Nasaihud Diniyah, di kitab Ihya Ulumuddin. Ngerasin hati. Hampir semua dari kita nih, kita tahu di kubu sebelah itu benar. Dia bawa argumen itu yang benar. Cuma karena kita ngerasa kita paling benar, kita bantah. Kita bantah. Seharusnya kata mereka tuh, kata ulama, kalau kita benar-benar mau debat, kita nyari kebenaran, bukan nyari pembenaran. Tapi rata-rata orang kalau debat, pembenaran yang dicari, bukan kebenaran. Yang penting gua benar, lu salah. Apapun yang lu mau benerin, mau bawa fakta, mau data, mau riset, lu salah. Mau penelitian luar negeri 100 net, lu salah. Mari, gak bisa, lu salah. Gak ada kebenaran lagi. Tapi orang yang benar-benar benar mencari kebenaran di dalam perdebatan. Maka itu di dalam definisi debat yang sesungguhnya orang yang bisa melepaskan kesombongan di dalam diri. Pertama tuh sombong dalam hatinya harus dilepasin. Yang kedua dia harus melepaskan keyakinan bahwasanya dia paling benar. Baru boleh debat. Maka itu dalam Al-Quran ketika mengatakan tentang debat, Allah nggak pernah ngomong debatlah dengan baik, enggak. Tapi Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang paling baik, bukan yang baik. Jadi gambaran gini. Merah jelek dah, merah jelek. Jadi gambaran aja merah jelek misalnya. Kalau misalnya lawannya dikatakan yang baik, berarti lawannya apa? Jelek. Baik, jelek. Kalau dikatakan debatlah dengan yang baik, berarti ada yang jelek. Kalau ada baik, ada jelek, pilih yang baik. Allah nggak mengatakan kayak gitu. Seakan-akan ada pilihan jelek dan baik, tapi enggak. Allah katakan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang paling baik. Artinya apa? Ada baik, baik, baik. Nggak ada yang jeleknya nih. Baik, 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 baik. Pilih yang paling baik. Bukan berarti ada yang jelek. Kalau yang jelek udah pasti harus ditinggalkan. Apalagi dengan kesombongan, dengan merasa paling benar, mencari pembenaran, nggak sah. Apalagi debat dengan nyaci maki, debat dengan menghina. Banyak orang kayak itu debat, habis sudah debat,
pelukan, di luar masih caci maki lagi. Di Twitter main kata-kata lagi, di Instagram masih. Apaan ini, bukan debat namanya. Ya. Padahal udah jelas misal di perdebatan tersebut si A yang benar dengan datanya, dengan ucapannya, dengan argumennya. Tetap pas keluar dibantai habis-habisan. Wah lu masalah ini mah, gua mau mundur ya, anu lagi ya pura-pura. Maka yang namanya perdebatan lebih baik kita tinggalkan. Ya, perdebatan lebih baik kita tinggalkan. Wa aidan li anna ma'murun bil ittila' wal muqtada bihi la yakunu balidan. Dan diantara kenapa sih para nabi, para rasul harus cerdas? Karena umat itu kan disuruh ikut, benar nggak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Kita disuruh ikut perintah dari Allah. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta sama Allah, ikuti Rasul. Otomatis kita harus ikutin Rasul. Masa yang kita ikutin orang bodoh? Nah ini secara logika. Dalil secara logika. Orang yang kita ikutin harus yang pintar. Kita pengen jalan, misal sehabis ini nih, saya pengen ke arah Banten, ke Rajab. Yang harus saya ikuti orang yang tahu jalan. Kalau misalnya orang yang kagak tahu jalan, maaf, bodoh jalan, buta jalan, kita ikuti nyasar. Perjalanan 1,5 jam, 3 jam kagak nyampe. Sampai pagi. Ya, bukan ke Raja, ke Palembang. Ya. Tapi kan ada temennya. Cirebon misal, Ciledug. Ciledug kan banyak. Ya bukan di sini dong, Cirebon atau di mana? Ada juga kan. Kalau misalnya kita ngikutin orang yang kagak tahu Ciledug yang kita maksud, bukan diajak ke Ciledug sini. Oke, saya antar ke Cirebon. Ya. Nyampe kok di sini asing. Sama kayak kemarin saya ngirim paket cerita dikit. Saya ngirim paket dari Bandung. Iya, dan melalui satu ekspedisi deh, kalau saya disebutin. Iya. Ngirim satu paket, ditulis larangan. Daerah saya kan namanya Larangan Tangerang. Masukin tuh. Dengan gagahnya si kurir, bukan kurir yang bagian ngetiknya itu ditulis larangan. Seharusnya dari Bandung ke Larangan sini sehari nyampe. Dekat kok 3 jam nyampe kalau naik mobil. Ya enggak lama, naik kereta pun cepat paling 2,5 jam. Seharusnya sehari, hari ini dikirim, besok nyampe atau lusa paling telat. Ini kagak, 2 minggu. Saya bingung, saya lihat tracingnya. Toh masuk larangan mana? Larangan Madura, Pamekasan. Kenapa? Karena salah input larangan. Dia kagak tahu larangan yang dimaksud di mana. Makanya biasa kalau paket dikasih tahu tuh kode pos. Iya. Biar kagak salah. Kalau misalnya kita ngikutin yang salah nih, resinya salah, nyampein juga salah. Itu gambaran mudahnya. Begitu pun ketika kita disuruh untuk mengikuti Rasul, Rasulnya harus pintar. Kalau Rasulnya aja maaf bodoh, ya kagak mungkin bisa kita ikuti. Iya. Lah perbuatan dia bodoh merugikan kok. Maka dari itu sifat wajib para nabi dan para rasul, mereka harus fatona. Mereka harus cerdas. Dan tidak ada dari nabi rasul yang tidak cerdas. Semua dari mereka adalah orang-orang yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan, diberikan perlindungan, dijaga dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan mungkin kita pending.